Halo teman-teman semua penonton setia Purwadika TV. Hari ini kembali lagi nih mau ngobrol-ngobrol sama salah satu alumni kita yang tentunya punya story yang luar biasa dan menarik banget untuk kita dengar bersama. Karena dia sudah ambil program Job Connector di Purwadika itu sebanyak 2 kali, 2 program yang berbeda. Jadi kalau boleh ngomong sudah 2 kali shifting career bersama Purwadika. Dan ini menarik banget. Tentu teman-teman juga penasaran untuk dengar ceritanya. Supaya nggak lama-lama mungkin kita bisa dengar langsung untuk Zahra boleh memperkenalkan diri. Oke, halo teman-teman. Jadi aku Zahra Aprelita. Kebetulan memang benar tadi yang dibilang sama Ko Brian. Aku udah 2 kali nih ngambil program di Purwadika. 2021 itu aku ngambil video learningnya UI UX Designer. Kemudian 2023 kemarin baru lulus juga kebetulan di bulan Juli ya kalau nggak salah itu ngambil Product Manager. Nah, itu yang online learning gitu ya. Jadi belajarnya itu malam-malam aku ingat banget dari jam 7 sampai jam 10 pulang kerja langsung belajar kayak gitu sih. Ngambil 2 kebetulan. Dan sekarang juga sudah bekerja sebagai Product Manager. Iya, Product Analyst kebetulan. Oh, Product Analyst. Oke. Nah, jadi penasaran nih Zahra nih. Maksudnya kalau pas aku melihat kan kepada CV dan juga di LinkedIn kamu, ini kan sebenarnya kuliahnya juga lumayan jauh ya dari dunia digital, ambil broadcasting di Universitas Padjadjaran. Lalu sempat kerja di dunia broadcasting. Di dunia broadcasting sih magang, terus pertama kerja sebagai graphic designer, shifting lagi UI UX, shifting lagi product manager, lompat. Jadi kuliahnya broadcasting, tapi malah pas karir pertama sebagai graphic designer. Nah waktu itu sebenarnya ada ya teman-teman, nanti bisa lihat alumni story-nya juga dari Zahra. Pas di graphic design ngerasa gak bisa keep up. Selama 2 tahunan kerja itu aku ngerasa kok kayak gak bisa step up atau improve sama teman-teman yang dari DKV atau yang kayak yang lainnya gitu. Nah kemudian nyari tahu apa sih yang bisa combine antara desain aku dan sama research, masuklah ke UI UX gitu waktu itu. Dan akhirnya ambil di Purwadika. Iya. Udah lulus. Udah lulus. Dan sudah bekerja sebagai UI UX. Iya begitu. Yang menarik lagi kan sebenarnya hitungannya kerja sebagai UI UX juga pas aku ngeliat ke LinkedIn kamu sebenarnya baru 1 tahun plus ya. Iya, 1 tahun 2 bulan tuh katanya. 1 tahun 2 bulan. Nah kira-kira apa nih Zahra? Soalnya kan kayak ngeliatnya kan kayak kamu tuh kayak adventurer banget gitu kan. Dari menclak dari broadcast terus pindah ke graphic design, ke UI UX, terus baru kayak 1 tahun plus. Itu kan perjalanan karir yang sebenarnya masih pendek banget ya. Apa yang membuat kamu men-trigger kamu akhirnya decide untuk belajar lagi gitu loh, atau mendalami malah ke product management itu? Sebenarnya trigger pertama kenapa aku ikut PM waktu itu, ingat banget aku kelar meeting, kemudian ngobrol sama head aku, dan dia bilang kayak kita lagi ngobrolin tentang dunia digital di Indonesia lah. Terus dia ngomong, kebetulan aku nggak terlalu formal sama dia, jadi gue lu kadang kayak dia bilang kayak, Ra, lu kalau misalnya cuma bisa ngedesain doang, nggak tahu bisnis, nggak tahu cara ngobrol sama stakeholder, lu nggak akan jadi apa-apa di dunia digital yang kita nggak tahu kedepannya kayak apa. Ternyata bener kan sekarang malah lagi ada tech winter dan kawan-kawan gitu. Terus ya tadinya cuma ngobrol-ngobrol singkat. Terus aku tuh waktu itu kerja di Jakarta Barat, aku pulang ke Bogor naik kereta. Kereta, lagi merenung di kereta, tiba-tiba ketemu postingan Purwadika yang lagi product manager gitu. Pas aku lihat kok ini pas banget sama obrolan sama head aku kan. Iya gitu, kayak kurikulumnya pas gitu. Terus aku ngomong kayak Mas ini kayak yang kita obrolin deh. Terus dia encourage aku tuh kayak ya udah masuk aja sambil belajar kayak gitu. Jadi aku mikir tadinya nggak berpikir yang sampai shifting karir atau gimana. Aku cuman kayak mau catch up aja di dunia digital ini kayak gitu sih. Kenapa akhirnya ngambil PM. Jadi memang niatnya awalnya kayak ya udah cuman mau belajar aja gitu, pengen tahu gimana sih manage stakeholder gitu untuk lebih paham bisnisnya lah, bukan cuman bisa ngedesain doang. Waktu itu sih gitu. Tapi kan yang menarik lagi nih, aku coba ya balik lagi ya kepo dan akhirnya mencoba nyusun timeline gitu ya. Ini kan kayak Marvel kan semua kan it's all about timeline lah dan lain-lain.
Nah, kamu itu kan baru lulus atau ambil kelas PM itu kan tadi di 2023. Iya, awal masuk Januari ya. Mungkin ya Iya, di iya, Januari Februari. Nah, tapi yang menarik itu pas ngelihat di LinkedIn, Iya. job title kamu sudah jadi product manager before kamu ambil Oke. kelas PM. PM. Kan means kan kayak biarpun tadi UI UX sebenarnya udah sempat ngerambat-ngerambat juga nih ke Oke. posisi product manager kan gitu loh. Loh, kenapa jadinya aku udah berkarir di sana jadi Seru ambil juga. kelas lagi gitu kan. Oke, jadi tuh karena head aku sendiri yang encourage, terus aku juga sering diskusi sama dia. Jadi tidak terlalu formal ya tadi aku sama beliau tuh gitu. Terus kayak dia tuh sering nanyain gimana progresnya di Purwadika. Jadi aku juga sering kayak ngasih, oh ya hari ini belajar ini sama mentorku. Terus dia mungkin melihat kayak, oh udah bisa nih si Zahra ini bukan UI UX lagi. Terus dia bilang kayak, ya udah product manager aja jadinya kayak gitu. Dia yang bilang kayak, role kita ganti aja karena memang kamu sudah cuman bukan desain doang, aku benar-benar diikut sertakan meeting untuk paham bisnisnya seperti apa. Akhirnya aku ngobrol sama tim tech juga, di encourage sama dia untuk kayak coba ngobrol sama tim tech gitu. Jadi dia bilangnya gue nggak mau lu cuman sebagai UI UX designer doang. Jadi keluar dari sana memang itu surat rekomendasinya dia sudah bilang aku title-nya sebagai product manager gitu. Oh, oke. Jadi memang ngelamar ke yang sekarang baru pun aku sudah dibilang sama dia sudah punya pengalaman sebagai product manager I see. gitu. Tapi kerasa nggak maksudnya kan tadi berarti sudah secara otodidak dulu kan? Iya. Karena kan ini ilmunya UI UX, Iya. awalnya job title-nya juga UI UX, terus sudah nyemplung lah secara otodidak di dunia product management itu sendiri. Iya, lebih mau manage-nya sih waktu itu. Kerasa nggak sih maksudnya kayak memang akhirnya tadi gap secara skill atau mungkin kapasitas yang membuat tadi memforce kamu ya tadi harus ambil kelas lagi dan lain-lain. Oke, jadi waktu di UI UX aku memang berasa masih banget disuapin. Jadi awal kerja itu bahkan dikasih mock up sama tim atas, aku cuman bikin UI-nya doang. Tapi aku nggak tahu goals-nya mereka tuh apa. Nah, ketika dia bilang, oh kamu udah bisa deh jadi product management atau memanage produk lah istilahnya gitu ya. Itu ya itu tadi aku benar-benar diikut sertakan di bisnisnya, ngobrol sama tim tech di mana yang dulu tuh enggak, aku benar-benar menerima apa. Jadi yang pertama pasti skill komunikasi dan menghandle bergesekan dengan banyak tim ya, itu yang aku rasain banget beda sama UI UX sih gitu. Dan belum terbiasa. Belum saat itu. terbiasa sama sekali. Untungnya saat itu aku dapat kesempatan kan lagi belajar juga sambil langsung praktek di kantor kan gitu. Jadi kadang bertanya juga nih sama mentor aku gitu. Jadi kadang pas lagi di kelas aku suka nanya juga sih, oh case di kantor aku kayak gini. Harus ngelakuin apa? Iya gitu. betul. Oke. Nah, ini kan karena kita udah sempat ngobrol-ngobrol ya tadi sebelum mulai Iya, syuting sebelum ya. mulai. Nah, ini menariknya gini Zara, karena kan kayak kamu di site seolah-olah kan tadi dapat ilham pas lagi di kereta, Di kereta, pulang ya ke bener, Bogor ya. cuma lihat postingan Purwadika tentang product management. Tapi kan aku pun mengakui mungkin di industri bootcamp itu sendiri ya, Purwadika bisa dibilang player terakhir lah yang merilis Di kelas PM. product manager. Betul. Karena dari point of view aku sendiri bahwa product manager itu tuh bukan satu posisi yang simple sebenarnya. Oh iya, aku Ya kan? setuju sekali. Rada sulit sebenarnya, rada struggle untuk aku akhirnya punya keberanian juga untuk buka kelas ini untuk non background, Oke. ya kan? Karena ini kan posisi yang ya like you Yes, say tadi, kita nggak betul. cuman harus ngerti bisnis domainnya, Betul. kita juga harus ngerti ilmu secara manajemennya juga ya dari research. Dan yang paling penting ini kan presentation juga, menangin stakeholder, influence. Ini kelas yang tough lah ya, kayak gitu. Nah, dan kita makanya bisa dibilang paling terakhir nih, banyak bootcamp yang lain dulu sebenarnya sudah ya. punya kelas product management ya dengan silabus yang tentunya berbeda gitu ya dari apa yang aku rancang. Nah, dan juga tadi kan ada story sebenarnya di teman kantor. Kita nggak sebut brand ya, tapi kan ada juga yang sudah ambil kelas PM Iya. dari tempat lain gitu. Sebenarnya bukan, jadi kita ngambil barengan. Oh, ngambil jadi barengan. ya, tapi aku memang mungkin balik lagi ya karena pernah merasakan Experience. satisfaksi ya di Purwadika. Jadi aku mikir kayak kemarin juga lihat kan, oh kira-kira ini mentornya akan siapa aja. Jadi aku kayak ya udah deh Purwadika lagi aja gitu kan. Terus juga ya aku ngelihat sekarang alumninya makin di-maintain dibanding 2021 gitu. Sekarang makin banyak kegiatan-kegiatan. Aku mikir kayak aku nggak tahu ya, maksudnya kalau di yang lain aku kayak nggak pernah melihat
komunitas seperti Purwadika itu sih yang lebih aku butuhkan gitu. Jadi karena aku terjun di karir juga udah 3-4 tahun, jadi ya lebih pengen nyari relasi juga sih, bukan cuman ilmu aja. Pas aku lihat kayak 2023 ini Purwadika malah makin erat dan komunitasnya makin banyak gitu. Jadi ya aku kayak yaudah deh Purwadika lagi aja gitu, nggak terlalu mikir banyak sih gitu. Tapi yang bikin aku yakin adalah silabusnya sih pertama itu. Silabus ya. Iya, Jadi karena sempat compare. sedikit, Sedikit. tapi udah tahu kecenderungannya kemana. Udah lumayan buta straightforward Udah ke buta Purwadika. sih ya. Udah lumayan buta gitu. Oke, Jadi oke. kayak iya gitu sih waktu itu. Jadi ya udahlah, meyakinkan diri aja. Terus nah memang lucunya agak beda dari ngomong ke UI UX sama mama papa gitu kan. Waktu UI UX tuh mereka sangat mendukung sekali. Yang ini bukan tidak didukung, tapi seperti yang tadi Ko Brian Mau bilang, apa lagi? Kenapa nggak dalam ini aja gitu kan? karena beliau tahu kalau Purwadika artinya shifting karir kan. Terus kayak kamu baru setahun di sini mau shifting lagi. Mau shifting lagi. Terus aku bilang enggak sih, mau belajar aja gitu. Walaupun kenyataannya sekarang beneran shifting lagi, tapi ya itu sih lebih mereka ke kayak shifting lagi. Cuman memang waktu itu mereka lebih nanya bisa apa ya maksudnya, konsisten nggak? Karena kalau waktu UI UX aku WFH waktu itu kondisinya. Nah sekarang aku WFO, terus juga kelasnya kan kalau dulu kan video learning, aku bisa belajar kapan aja gitu waktunya. Kalau ini kan bener-bener waktu itu kelas dari Senin, Kamis itu jam 7 sampai jam 10, And terus then ada Sunday. Minggu. Iya, Minggu dari jam 9 sampai jam 4 atau apa gitu kan. Mau aku lebih kayak bisa konsisten nggak gitu. Lebih nanya kayak itu aja sih. Cuman ya itu didukung, terus aku juga udah deh Purwadika aja gitu. Kayak gitu. Tapi tadi seneng banget dengar sharing dari Zahra karena memang di 2023 ini salah satu decision yang menurut aku cukup besar adalah melihat gue salah satu tim inti aku di akademik untuk megang community manager, Oke. yaitu Pak Andin Rahmana, sering juga ya ada di konten Iya, Purwadika. iya. Dan memang since then growing di komunitas bagus karena aku juga percaya hal yang sama. Di era karir itu kita juga bertumbuh besar seperti sekarang ini kan karena networking. Betul. Ya kan? Jadi karena memang itu titik bentuk sebenarnya lifetime career support indirectly untuk alumni kita juga gitu ya kan, supaya mereka makin bisa terinfluence, saling belajar satu sama lain, ketemu opportunity baru. Betul. Dan seneng ternyata itu juga salah satu alasan kenapa Iya. Zahra mau join Purwadika lagi gitu Iya, ya. sama ini sih lebih belajar yang tadi langsung ketemu teman kan. Jadi di 2001 itu aku Sendiri-sendiri ya. betul, sendiri-sendiri banget. Baru ketemu temen itu pas final project, dan itu pun nggak ngerjain bareng. Jadi kalau yang PM ini aku tuh deket banget sama teman-teman yang lain gitu, kayak ini tugasnya bingungin banget yang kayak Bahkan gitu. di coffee shop bareng ya ngerjain Iya project. betul. Aku Di coffee shop. lihat. Terus final project itu aku inget banget, kita ngerjain dari jam 7 sampai jam 3 malam. Hustle culture. Iya, terus temen aku ada yang di Papua, dia tuh bener-bener sampai subuh. Kita nungguin dia subuh baru kelar, terus kayak udah tidur besok kerja gitu kayak. Iya. Jadi bener-bener akhirnya deket kan, punya teman ngobrol. Jadi aku kayak ya udah deh, mungkin ini lebih beda dan lebih menguntungkan buat aku. Jadi ya udah ngambil Purwadika sih saat itu gitu. Tapi memang sih makanya tadi mungkin sedikit kasih insight juga ya kepada teman-teman semua yang mendengarkan. Tadi Zahra bilang kan bahwa memang sekarang tech itu eranya tuh lagi lumayan tough dan itu bener-bener banget. Banyak banget pekerjaan juga yang mungkin tadinya bisa rada manja ya. Kayak kamu handle-nya cuma satu spot ini aja, sekarang tuh bisa di-bundling lah jadi pekerjaan satu orang. That's why kan kita harus terus relevan ya sama industri, skill kita harus meningkat, value kita harus meningkat. Jadi ya memang benar gitu, di era sekarang kita harus level up terus, nggak pernah bisa puas ya sama posisi kita yang sekarang. Nah, experience belajar sendiri nih produk di Purwadika, Oke. ya kan. Nah ini kebetulan karena produk mungkin lumayan produk idealis aku nih Zahra gitu. Karena kan aku juga tumbuh besar mendesain a lot dan mendevelop a lot of software, bahkan sampai software yang large scale sekalipun ya, ERP sekalipun. Nah ini kan review dari murid ini banyak yang bilang susah gitu ya, business case-nya susah gitu. Makanya tadi sampai begadang. Dari aku juga iya. Iya barusan ya gitu. Susah. Tapi nggak tahu dari point of view Zahra sendiri, apakah dari semua business cases yang menjadi skenario belajar di Purwadika gitu ya, worth it gak sih dalam artian dalam tadi akhirnya kamu bisa benar-benar terdevelop dan
ilmu dan semua mungkin tadi ya pola berpikir, bagaimana cara present, understanding tentang bisnis domain dan lain-lain di karir kamu yang sekarang? Nah, jadi memang tadi ya masuk lagi berat ya tahun-tahun ini gitu. Nah, Purwadika tuh ngebantu ngasih project yang kayak tadinya tuh nggak cuma di dalam satu bidang doang. Jadi aku mau cerita sedikit. Final project aku itu tentang bikin POS, ya kan? Dari saya. dari Ko Brian. Nah, di mana itu aku bener-bener tidak tahu sama sekali tentang inventory. Bahkan aku nggak tahu COGS itu apa. Stock opnam itu apa. Aku tuh bener-bener sampai buta ya. Buta banget. Terus minta tolong sama tim temen aku anak bisnis yang kayak, please lah kok ini apa gitu, jelasin ke aku gitu. Nah, tapi akhirnya aku paham gitu kenapa harus kayak gini. Karena itu tadi lagi susah. Dan tadi PM itu harus paham bisnis kan gitu. Jadi dengan banyaknya project kita, akhirnya kita bisa masuk ke company-company yang jadi lebih versatile ya. Iya betul, ada yang kontak aku karena aku pernah ngerjain yang ride hailing tadi, terus ada yang kontak karena pernah ngerjain yang POS gitu. Jadi akhirnya karena jadi project yang memang dituntut untuk kayak gitu kan, jadi lebih banyak lah gitu kesempatan kita masuk ke perusahaan yang berbeda-beda pula gitu kan. Terus projectnya sendiri memang critical thinkingnya itu benar-benar kepalaku diaduk-aduk, itu susah banget. Jujur 2 kali lipat lebih susah dibanding UI UX sih. Gitu. Cuman ya aku lebih berasa memang pengalamannya lebih yang ini product manager. Mungkin karena pertama kalau kemarin kan aku sendirian ya gitu, nggak ada teman-teman. Kalau ini benar-benar ada teman diskusi. Ketemu mentor kan juga tiap hari kan. Kalau video learning kan waktu itu nggak terlalu tiap hari. Itu benar-benar mungkin nilaiku jelek, tapi aku nilainya jelek tuh seneng gitu karena di komen kan gitu. Jadi benar-benar dari kesalahan tuh aku bisa belajar banget. Di nurture banget lah ya. Betul. Terus benar-benar kan mentor-mentor tuh ngasih tahu bener apa yang ada di industri loh gitu. Kenapa kita keras sama kalian? Karena industri memang keras itu. Kita baru masuk sebulan juga udah berasa banget. Termasuk aku keras gak? Wow, paling keras Ko Brian. Oh iya. Mohon maaf. Project pertama aku udah dibantai tuh kayak oke, gak apa-apa gitu. Tapi ya itu akhirnya kayak oh iya ya, ternyata kita bukan cuma tahu tentang produk tapi harus tahu tentang marketing. Jadi waktu itu Koko yang bener-bener kayak ini marketingnya kok kamu gak mikirin, kayak oh iya juga ya, aku gak mikirin sampai ke situ. Tapi ya karena kesalahan tadi itu loh gitu. Jadi ya itu sih bener-bener aku merasa ilmunya dapet banget waktu PM ini gitu. Terus sekarang lagi handle kerja apa nih? Mungkin tadi belum sempat sharing nih karir sekarang gitu, di perusahaan apa, di by day-nya handle apa. Oke, jadi aku baru masuk sebulan juga nih. Kebetulan handle tentang manajemen rumah sakit, di mana dia lebih fokusnya di rekam medis. Jadi kan saat ini rekam medis tuh masih dalam bentuk cetak, segala macam proses rumah sakit juga masih banyak ditulis. Jadi kita lebih develop sistem untuk rumah sakit gitu. Nah, jadi sekarang aku lagi handle di fitur untuk dokternya sendiri. Jadi kita mau cukup revamp. Nama brand perusahaannya apa? Boleh disebutnya? Zicare. Zicare. Iya, jadi di salah satu pemain di manajemen rumah sakit gitu sih. Jadi bukan kerja di rumah sakit, tapi dia memang menjual sistem untuk rumah sakit. Ya betul. Dari bisnis proses apa tadi yang dihandle sama Zicare ini? Hampir semua. Jadi semua di rumah sakit itu baik untuk pasiennya sendiri. Nanti kita juga bikin mobile-nya. Tapi sekarang memang yang lebih dikencengin adalah di bisnis rumah sakitnya kita bentuk sebuah sistem gitu. Jadi tidak ada lagi dokumentasi yang bercecer gitu. Semua terdokumentasi dengan baik gitu sih. Jadi kita sakit apa, diagnosa dari dokter itu udah bisa dibaca langsung secara sistem gitu sih. I see. Nah, berarti lumayan nih ya handle features atau handle produknya sebenarnya cukup large scale juga nih ya. Large banget, iya. Nah, pas udah bener-bener nyemplung nih sekarang jadi ya biarpun tadi masih di produk analis kan ya. Iya, masih nganalis sih. Apa yang akhirnya Zahra lihat kayak untung nih gue udah ambil kelas PM dan itu sangat menolong banget di pekerjaan sekarang. Pertama adalah memahami bisnisnya sendiri. Itu dulu aku sebagai UX mungkin ada kesalahan dari akunya juga, tapi waktu itu aku benar-benar fokus di desain. Gimana sih desain yang cantik, cukup kayak gitu. Waktu fokusnya tuh kayak gitu. Sekarang enggak, yang penting aku tahu ini bisa berguna bagi user, bisnisnya itu akan seperti apa, dia mau goalsnya seperti apa, sama stakeholder management. Itu sih yang benar-benar kayak gimana membuat
engineer-nya juga puas, dari sisi bisnis juga puas. Itu sih kayak ngobrol sama engineer gimana ya biar mereka mau ngerjain tasknya yang cukup sulit Iya, ini betul. gitu. Ya itunya sih akhirnya yang cukup diajarin kan, cara-cara untuk ngobrol sama engineer gimana. Jangan Influencing people intinya ya. betul, jangan membuat mereka merasa hanya disuruh aja gitu kan sama kita gitu. Kita bukan penyuruh mereka, kita membantu lah menghubungkan mereka dengan bisnis kan kayak gitu. Itunya sih yang akhirnya aku mulai paham kayak oh iya gimana sih cara managing people ya, maksudnya kayak ngobrol sama orang, itunya sih yang lebih aku kepake gitu sih saat ini. Ya karena stakeholder management I think itu one of the hardest part Yes. sebagai seorang PM ya. Betul. Dari sisi bisnis tentu mikirin profit, scaling, Yeah. customer satisfaction. Dari sisi developer suka bingung, apalagi kalau khususnya disuruh revisi fitur, apalagi ke pivot nih kayak ini berubah mulu nih ya kan, kayak Yeah. kemarin A sekarang B. Yang Nah satu gimana? maunya- Ada nggak udah ada ketemu pengalaman gitu belum sekarang? Masih ngobrol sama developernya, jadi lebih tahu cara kerja mereka gimana. Belum sih ketemu yang sampai gitu ya, karena kan aku masih punya PM kan di atas aku gitu ya. Oke. Cuman ya itu sih lebih ke kayak yang satu maunya ini dikerjain berapa lama, yang satu bilang nggak bisa lah, yang ini tuh harus gini-gini. Nah itu sih aligningnya mereka biar kayak yang satu puas, yang satu juga ngerjainnya nggak sambat gitu, maksudnya nggak mengeluh, gerutu-gerutu ya nggak gitu. ngedumel. Itunya sih yang aku kayak lagi mencoba ngobrol dan mendekatkan diri sama engineer juga, sama tim bisnisnya juga gitu sih. Tapi mungkin kalau mau kepo sedikit Zara. Oke. Karena kan ya kita ujungnya pasti namanya tadi biarpun mau investasi leher ke atas gitu. Oke. Itu kan pasti tujuannya namanya investasi kita mau dapat return dong. Oh iya dong. Iya dong pasti ya kan. Nah boleh ya jangan gak harus spill se-open sampai nominal gitu. Tapi gimana? Apakah memang kamu rasain ada signifikan gitu loh terkait value kamu di market, di industri dari sebagai tadi graphic design ke UI UX ke produk, sekarang ada nggak incremental secara revenue gitu? Gini, mungkin kalau dari graphic design ke UI UX itu cukup berasa secara revenue. Cuman kalau dari UX ke karena mungkin aku masih analis juga ya, jadi tidak terlalu signifikan. Tapi aku balik lagi ini juga yang diterapkan sama mama sama papa, maksudnya selain tadi investasi layar ke atas, jadilah manusia yang berguna gitu maksudnya. Terus aku merasa karena aku menghandle produk dan aku paham kenapa sih aku bikin ini, goalsnya untuk apa, itu aku lebih berasa bekerja tuh apa ya, karena aku tahu gitu tujuannya apa dan ini bisa membantu orang, lebih berasa senangnya gitu. Jadi nggak cuman berasa aku nih disuruh company untuk kerja ini terus dapat gaji doang, nggak gitu. Tapi aku tahu kayak ini membantu orang lain loh. Di PM itu aku berasa itunya sih gitu. Jadi kayak oh kerja ini bisa ada impactful ya buat orang lain gitu, nggak cuman buat diri sendiri aja gitu sih. Untuk PM ini aku lebih berasa ke sana. Cuman memang kalau untuk revenue aku harus catch up lagi untuk menjadi PM yang baik dan benar gitu sih, mungkin untuk bisa dapat yang lebih besar Tapi lagi. percaya kamu sekarang sudah ada di jalur karir yang memang you want to do it Yes. for long term. Iya, Sure lagi. karena 4 tahun karir, 4 tahun menclok ya. Tapi ya di sini aku benar-benar berasa impactnya itu sih tadi, kok benar-benar kayak oh iya ya aku kerja di sini juga ada loh orang yang terbantu, mungkin tidak secara langsung gitu kan, tapi tadi balik lagi ya yang awalnya pasien-pasien yang mungkin bisa lama ngantri di rumah sakit, dengan adanya sistem kita bisa memangkas itu. Nah itu kan mungkin bisa lebih membantu mereka, mudah-mudahan bisa membantu mereka gitu, dan menemukan cara agar lebih efisien lagi nih manajemen rumah sakit kan. Itu jadi aku berasa impactnya buat diri sendiri apa gitu. It's not about money doang lah istilahnya kayak gitu. Nah gimana Zara? Mungkin waktu juga udah lumayan, kita udah ngobrol lumayan Oke. panjang. Ini kan ada durasi ya. Ada durasi. Zara mungkin mau kasih kesan pesan buat Purwadika itu yang pertama. Terus juga mungkin kesan pesan untuk teman-teman yang lagi nonton ini terkait supaya gimana caranya bisa thrive dan survive di era digital di industri saat ini mungkin. Oke, mungkin ngambil dari kata mama papaku aja kali ya. Jadi jangan berhenti untuk belajar, terus kepo. Maksudnya karena industri ini bergeraknya cepat banget. Kita kalau misalnya stagnan aja nggak bisa. Terus ya Purwadika ini salah satu cara kamu belajar tuh ada yang nuntun. Informasi sekarang kan banyak banget ya. Aku maksudnya ya oke, aku bisa belajar mungkin dari baca buku, tapi kan overload informasinya itu juga malah bikin kita bingung kan. Nah
dengan kita ikut bootcamp, dengan ada orang yang mengarahkan, itu menurut aku lebih enak lah kayak gitu. Maksudnya dari aku sih itu aja, jangan pernah berhenti untuk belajar karena memang industri ini lagi ketat banget gitu sih. Oke, I think kita udah ngobrol seru. Nanti lanjut ngobrol after podcast. I think that's all buat ngobrol-ngobrol dengan alumni kita hari ini, teman-teman. Semoga ada banyak insight untuk penutup. Mungkin aku cuma bisa bilang bahwa yuk kita terus tadi investasi leher ke atas. Kita harus belajar, kita harus selalu level up diri kita. Jangan pernah puas sama state kita sekarang. Karena industri itu khususnya di digital itu benar-benar dynamic banget, baik secara skill set yang diperlukan dan juga tadi secara siklus ekonominya sendiri gitu ya. Jadi hukum rimba somehow terjadi juga gitu teman-teman, bahwa yang memang mereka strong, mereka akan bisa survive dan bahkan thrive di era yang sulit sekalipun. That's why penting I think untuk kita yang masih muda semua juga untuk selalu level up kapasitas kita gitu, nggak pernah puas dan selalu mau belajar terus menerus. Dan ketika memang belajar, setuju sama Zahra, banyak banget opsi belajar. Nggak mungkin aku bisa bilang, oh satu-satunya jalur cuma Purwadika. Tapi kembali lagi, melalui cerita Zahra, Purwadika sudah menunjukkan komitmen dan keseriusannya untuk edukasi dan memang membantu para alumninya untuk bisa berhasil dalam karir. Karena kasusnya Zahra sendiri tadi 2 kali ya, berarti ya, dari non-background jadi UI UX, terus kembali lagi dari non-background PM, dan kembali lagi. Nah ini mungkin salah satu pembuktian yang makanya aku sampai minta tim, yuk ngobrol sama Zahra, aku juga pengen ngobrol gitu, karena senang melihat hal seperti ini gitu loh. Nggak ada kepuasan buat aku sebagai CPO Purwadika adalah melihat alumniku tuh punya karir yang lebih baik dan berhasil. Dua-duanya perusahaan itu juga aku dapat karena VCN juga sih. Dari Purwadika Career Network ya. Aduh, senang banget. Dua-duanya nggak nyari sendiri, benar-benar dikontak sama mereka dikontak gitu ya. Ya makanya senang banget Zahra ngobrol hari ini. Itu juga selalu kasih energi buat aku untuk, dan tim juga tentunya untuk bisa do a lot of things lagi yang lebih baik lagi, supaya lebih banyak anak muda yang join ke Purwadika juga bisa dapat experience yang seperti Zahra dapatkan dan juga teman-teman alumni lainnya. Sukses terus Zahra. Terima kasih kok. Mungkin someday kita bisa ketemu di landscape industri yang sama, di produk yang sama, we don't know. Amin. Tapi semangat terus sama karirnya. Semoga bisa membawa impact tadi, menjadi manusia yang bisa kasih impact ke banyak orang. Thank you teman-teman. See you di episode selanjutnya. Bye-bye.